Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di channel dakwah Urah Ustadz Rahmatullah. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kenikmatan yang tiada terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat yang kita rasakan bersama, yaitu nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari di mana saja kita berada. Salawat bertangkaikan salam semoga disampaikan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di channel dakwah Urah Ustadz Rahmatullah. Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di mana apabila terjadi hari kiamat, maka akan didatangkan 4 golongan manusia. Mereka sudah mendekati ke pintu surga, inda babil jannah, dekat sekali pintu surga. Bahkan mereka akan masuk ke surga tersebut bighairi ru'yatil hisab, tanpa melihat hisab lagi, tanpa mendapatkan hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat sekali. Mereka tidak mendapatkan hisab, mereka tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amal apakah yang mereka lakukan ketika di alam dunia ini sehingga mereka sudah mendekati pintu surga? Maka ada beberapa orang yang sudah mendekati pintu surga, sudah tinggal maksud. Maka yang pertama yang sudah ingin masuk tersebut adalah al-alimu alladhi amila bi ilmi. Yang pertama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Dia mendapatkan ilmunya ketika dia belajar di suatu tempat, entah itu di pondok pesantren, entah itu belajar kepada kiai, orang-orang yang alim. Setelah ia mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, diamalkan dengan sukarela, dengan hati yang ikhlas. Diajarkan ilmu itu kepada masyarakat awam yang tadinya tidak mengetahui menjadi mengetahui. Diajarkan tentang bab-bab sholat, bab-bab wudhu, bab-bab ilmu agar manusia tidak terjerumus dengan kelemahan kedosaan. Maka mereka akan masuk ke dalam, sudah didekati pintu surga. Kemudian yang kedua, wathani al-hajju alladhi hajja bighairi amali fasadin. Yaitu orang yang pergi haji di mana dia melakukan ibadah hajinya dengan bukan amal-amal yang rusak. Artinya dia berangkat ke tanah suci dengan dana yang halal, usaha yang halal, dikumpulkan harta-harta itu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dia menunaikan ibadah haji, dikumpulkan harta itu yang halal. Begitu sudah waktunya untuk membayarkan ongkos biaya haji itu, kemudian disetorkan ke bank untuk membayar tiket pesawat. Tidak ada campur harta-harta yang lain, melainkan istring harta itu harta halal. Diamalkan amalan-amalan haji tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi haji beribadah dengan ilmu yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, yaitu
Asyahidul ladzi kutila fil ma'rakah atau fil ma'rikah, yaitu orang yang mati syahid yang terbunuh di medan peperangan. Yang keempat, Rabi'u as-sahil ladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya'in. Yang keempat adalah orang yang dermawan. Orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang sahih, orang yang dermawan, bukan orang yang hartanya bertumpuk-tumpuk. Mobilnya banyak, tanahnya luas, peternakannya banyak sekali. Dari peternakan semut sampai peternakan gajah dia punya. Tapi orang yang dermawan bukan itu yang dimaksud. Orang yang dermawan adalah mereka yang berusaha. Dia punya kelebihan harta sedikit, tapi dia masih punya rasa ingin empati kepada orang lain. Dilihat ada bangunan-bangunan yang membutuhkan dana, disisihkan sedikit hartanya. Entah itu 100, 200, 300, sejuta besarnya, dia sisihkan untuk pembangunan-pembangunan pondok pesantren ataupun anak-anak yatim, janda-janda yang sudah tua, dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Mereka itulah yang diantara orang-orang yang akan dekat ke pintu surga. Bahkan mereka berebut. Fayunazi'u ba'duhu ba'dan. Mereka berebut semuanya. Siapa tadi yang berebut? Yaitu orang alim berebut ingin masuk surga. Orang haji yang beramal dengan ilmunya itu juga berebut. Orang syahid, orang yang mati di medan peperangan juga berebut ingin segera masuk ke dalam surga. Dan juga yang keempat, orang yang dermawan, yang gak betah melihat orang yang sangat membutuhkan dengan uluran tangannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin berebut, segera ingin masuk ke pintu surga. Ingin masuk, dimasukkan ke dalam surga surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling ingin mendahului, ingin masuk paling awal dan awal. Kalau bisa akulah yang paling pertama, yang lain belakangan. Berebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril supaya menghakimi mereka di antara mereka. Maka yang pertama yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah orang yang mati syahid, yang mati di medan perperangan fisabilillah. Maka Jibril bertanya kepada orang itu, "Ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannah?" Wahai syahid, apa yang kau kerjakan? Apa yang kau amalkan ketika di dunia? Kau ingin sekali masuk ke dalam surga ini segera. Apa jawab orang yang mati tersebut? Qutiltu fil mu'arrakah liridhallahi ta'ala. Aku mati di medan perperangan. Liridhallahi ta'ala. Karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lain dan tak bukan. Matinya aku membela agama Islam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sesuatu pun. Bukan karena riak, bukan karena ingin disebut menjadi pahlawan. It's my hero, seorang pahlawan. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Ma'am, mimman samita sawabus syahid. Hai orang yang syahid, dari mana kau mendapatkan pahala begitu agungnya? Pahala mati syahid? Maka orang yang mati syahid berkata, fayakunu minal ulama. Aku mendapatkan pahala ini karena aku ketika dunia suka mengaji, suka menuntut ilmu, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang-orang soleh. Aku diberitahu oleh ulama bahwa orang yang mati syahid pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ditanyakan. Kemudian ditanyakan lagi. Kemudian Jibril bertanya lagi.
Kata Jibril kepada orang sahih, ihfazil adaba la taqaddam ala muallim. Jagalah adabmu kepada ulama. Jangan kau mendahulinya. Jaga hormat, jaga sopan santunmu kepada ulama. Hormati dia karena mereka adalah pewaris para nabi, ahli waris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Maka oleh karena itu jaga tata kramamu, adabmu kepada ulama. Kemudian malaikat Jibril mengangkat kepalanya orang yang haji. Diangkat orang yang haji itu oleh malaikat Jibril. Fayaqulu, ditanyakan, orang yang haji, dari mana kau mendapatkan pahala? Dari mana kau bisa berangkat ke tanah suci, katanya. Kemudian ditanyakan, dijawab, dari mana kau mendapatkan pahala? Begitu pahalanya orang yang haji, dia jawab, seperti apa yang dikatakan yang awal itu, saya dapat dari orang yang berilmu, yaitu orang alim. Kemudian ditanyakan lagi kepada orang yang dermawan, dari mana kau mendapatkan pahala yang begitu hebat? Orang yang dermawan tersebut dia dapatkan. Dia mengatakan juga dari orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, sehingga aku bisa mendermakan hartanya. Yang haji juga dia melaksanakan ibadah haji karena Allah, juga karena dia mendapatkan ilmu tersebut dari orang alim. Kemudian dikatakan kepada alim, dikatakan kepada orang lain. Orang alim berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, ma hasaltul ilma illa bisyahwatil syahwi, illa bisyahwatis sahih, wa bisababi ihsanihi. Wahai Tuhanku, aku tidak bisa mendapatkan ilmu yang aku pelajari sejak di pondok pesantren, sejak aku berguru dengan orang-orang yang berilmu tinggi. Aku tidak bisa, sebab belajar ilmu membutuhkan biaya yang sangat besar. Butuh hidup, butuh makan, butuh minum. Jadi butuh biaya yang sangat besar. Maka aku tidak bisa mendapatkan ilmu tersebut kecuali dengan kebaikannya orang yang dermawan. Dalam hal ini adalah kalau anak mempunyai orang tua yang bijaksana, yang mengeluarkan hartanya, tidak ada hitung-hitungan untuk membiayai hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan hartanya, seberapapun keperluan anak tersebut dikeluarkan. Bahkan ada orang yang dermawan memberikan harta sedikit kepada orang-orang yang sedang mondok di pesantren, memberikan sumbangan kepada anak-anak di pondok pesantren. Wabisa babi ihsani, dan karena sebab kebaikan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman azza, sadaqal alim. Benar apa yang dikatakan orang alim. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, ibtah abwabal jannah. Bukakanlah pintu surga hatta yadkhula sahih. Maka orang yang pertama yang kau harus masukkan adalah orang yang dermawan. Masya Allah, luar biasa. Ternyata orang-orang yang dermawan, yang baik hatinya, yang tidak ada hitung-hitungkan mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara orang yang berebut ingin masuk ke surga. Dan orang dermawan itu adalah orang yang pertama yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke dalam surga, wa haulai ba'dahu, dan yang lainnya setelah dia. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, dengan hadis ini, hadis yang datang dari Rasulullah SAW, bila kita mempunyai kelebihan harta sedikit, maka ulurkan. Jangan takut harta kita kurang, maka harta yang kita berikan kepada orang lain, apapun bentuknya yang kita berikan, entah itu masjid, entah itu musola, entah itu kita berikan kepada panti asuhan anak-anak yatim, janda-janda yang tua renta,
Harta itu tidak akan habis. Harta itu tidak akan murang. Tapi falyajidad. Maka harta itu akan bertambah. Ini saja pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Ada satu ungkapan dari peribahasa Arab mengatakan, waqad yurja li jarhi sayfi burhun, walau burhun 5 jari halisan. Kalau ada pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan ke dalam tanah. Kalau ada kata-kata sayang salah, jangan dibawa kemana-mana. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.